Shalom saudaraku yang Tuhan kasihi. Marilah kita merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dari Wahyu 1 ayat 17. Wahyu 1 ayat 17. Firman Tuhan berkata, "Ketika aku melihat dia, tersungguhlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, 'Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir.'" Saudaraku yang Tuhan kasihi, berbicara tentang kata ini, ada dua hal yang akan dibicarakan melalui ayat ini, yaitu Alfa dan Arti Omega. Kata ini berasal dari bahasa Yunani. Di dalam kitab Wahyu yang ditulis oleh Yohanes memuat banyak kata Alfa dan Arti Omega. Selain Alfa dan Arti Omega, awal dan akhir sering ditulis berdampingan dengan kata Alfa dan Arti Omega. Sebenarnya apa tujuan Tuhan menyebut dirinya sebagai Alfa dan Arti Omega? Kata Alfa dan Arti Omega berasal dari Alkitab. Di dalam kitab ini disebutkan berkali-kali, terutama di dalam kitab Wahyu, khususnya di kitab Wahyu 2 ayat 8 dan Wahyu 22 ayat 13. Kalau kita lihat dari ayat ini, maka di sini kuncinya adalah Yesus sendiri. Yesus sendiri merupakan pribadi yang kedua dari Allah. Saudaraku yang Tuhan kasihi, melalui ayat ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita sebagai orang percaya. Ada beberapa makna dari kata Alfa dan Omega. Makna pertama, Tuhan sudah ada sejak awal dari segala sesuatu dan sudah ada pada akhir. Makna ini sama artinya dengan Tuhan selalu ada dan sifatnya abadi. Itulah Tuhan sebagai Allah yang memulai segala sesuatu dan melakukan segala sesuatu. Di dalam Injil Yohanes 1 ayat 3 dikatakan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Hal ini menjelaskan bahwa Tuhan tidak memiliki kapan Dia lahir, akan tetapi sebelum kita ada, Dia sudah ada. Oleh karena itu, di dalam kitab Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di ayat tersebut jelas dikatakan bahwa Tuhan sudah ada. Makna kedua, di kitab Perjanjian Lama menjelaskan bahwa Dia adalah Tuhan. Makna ini dikatakan sebelum Tuhan Yesus lahir. Nabi Yesaya telah menubuatkan bahwa Tuhan Yesus akan datang. Hal ini membuat manusia tahu bahwa Dia akan datang dalam wujud seorang anak. Maka istilah ini digunakan bahwa Tuhan Yesus sudah ada sejak awal. Makna ketiga, Yesus yang memulai dan Yesus yang menyelesaikannya. Makna ini dikatakan bahwa Yesus diutus untuk memulai segala sesuatu dalam perjanjian baru, untuk mematahkan segala tradisi. Di dalam kitab Perjanjian Baru, semua ini diakhiri dan dimulai hubungan yang langsung dengan Tuhan melalui penebusan di kayu salib. Saudaraku yang Tuhan kasihi, apa yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan ini? Melalui ayat ini, Tuhan Yesus ingin kita percaya akan Dia, dan Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita.
kiranya Tuhan akan menolong kita. Amin.